Pemirsa, seiring terus berlanjutnya program Bersih-Bersih BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan temuan terbaru. Temuan tersebut yakni indikasi kerugian negara sebesar 300 miliar rupiah dan indikasi korupsi yang dilakukan oleh dana pensiun BUMN. Kementerian BUMN terus mendorong program bersih-bersih perusahaan plat merah. Adapun kali ini yang menjadi fokus pembenahan yakni dana pensiun BUMN. Pada Selasa 3 Oktober 2023, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan sejumlah dana pensiun BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung. Erick Thohir menyebut laporan yang disampaikan berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Sebagai informasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah mengaudit 4 dana pensiun BUMN, yakni dana pensiun PT Inhutani Persero, PT Angkasa Pura I Persero atau AP1, PT Perkebunan Nusantara Persero atau PTPN, dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Hasil audit menunjukkan adanya kerugian negara yang ditimbulkan, bahkan ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh dana pensiun BUMN. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, program Bersih-Bersih BUMN kembali bergulir dan kali ini yang menjadi fokusnya adalah institusi dana pensiun BUMN. Ya, seakan tidak ada habisnya kasus yang melibatkan dana pensiun BUMN pun kini menarik perhatian publik. Ya, di awal pekan ini pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana pensiun BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung, di mana dalam perhitungan awal dugaan penyelewengan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar 300 miliar rupiah. Adapun dalam pernyataan terpisah, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyatakan dari 4 dana pensiun yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung akan ditelusuri lebih lanjut ataupun lebih jauh dana pensiun mana yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan dana pensiun manakah yang salah tata kelola investasi. Wakil Menteri menyebut 4 dana pensiun BUMN tersebut rata-rata menempatkan dana pada investasi yang keuntungannya sangat rendah, bahkan dapat dikatakan tidak masuk akal. Seperti misalnya menempatkan investasi dengan imbal hasil kurang dari 4% atau hanya 1% hingga 2%. Yang notabene jauh di bawah rate deposito. Dana pensiun tersebut juga tercatat sebagai yang paling rendah yieldnya dan dipastikan ada investasi-investasi yang merugikan serta tata kelola yang dilanggar. Sementara itu pemirsa, setelah menggelar audit kepada sejumlah dana pensiun BUMN, BPKP pun mengungkapkan bahwa ada 2 dana pensiun BUMN yang terindikasi fraud atau dalam hal ini korupsi. Dan untuk lebih jelas, berikut kita simak informasi selengkapnya. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP, 2 dana pensiun BUMN terindikasi fraud atau korupsi. Adapun sebelumnya Kementerian BUMN bersama BPKP melakukan audit terhadap sejumlah dana pensiun BUMN, yakni PT Inhutana Persero, PT Angkasa Pura I Persero, PT Perkebunan Nusantara Persero, dan RNI atau ID Food. Dari 4 sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%, di 10% dari sekira nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN.
Dari hasil audit yang dilakukan BPKP, ditemukan perkiraan angka kerugian negara sebesar 300 miliar rupiah, bahkan masih berpotensi untuk bertambah. Kendati demikian, BPKP masih belum mengungkapkan lebih lanjut 2 dana pensiun BUMN yang terindikasi korupsi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, fraud yang melibatkan BUMN bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya sejumlah BUMN pun tersandung kasus serupa, mulai dari korupsi proyek pengadaan hingga skandal pengelolaan investasi. Ya, terkait korupsi misalnya pemirsa yang terbaru, bos anak usaha BUMN terlibat kasus dugaan korupsi proyek tol Jakarta Cikampek 2 Elevated alias tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat. Kejaksaan Agung pun telah menetapkan 3 orang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Sementara itu untuk kasus investasi yang melibatkan BUMN yakni mega skandal Jiwasraya yang merugikan keuangan negara hingga 16,8 triliun rupiah dengan 13 perusahaan manajer investasi masuk dalam pusaran skandal. Selanjutnya pemirsa, korupsi dana investasi Asabri dengan kerugian negara mencapai 23,7 triliun rupiah yang menyeret mantan direksi institusi tersebut. Belum lagi kasus-kasus yang melibatkan BUMN karya seperti pengadaan proyek fiktif, dugaan pemolesan laporan keuangan dan sebagainya. Untuk itu wajar jika program bersih-bersih BUMN terus dilakukan. Sementara itu pemirsa, sama seperti pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan BUMN sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan akan terus berkomitmen dan mendukung program bersih-bersih BUMN termasuk dalam hal ini terkait dana pensiun BUMN. Pernyataan Jaksa Agung Republik Indonesia terkait hal tersebut pun sudah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Kejaksaan Agung memastikan akan menindaklanjuti pelaporan dugaan korupsi terkait pengelolaan dana pensiun BUMN. Komitmen ini disebut sebagai upaya mendukung langkah bersih-bersih BUMN yang dilakukan Menteri BUMN. Penegasan komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri BUMN dan Kepala BPKP awal pekan ini. Kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti udah ada penyerahan ke kami juga akan kembali akan menghitung bersama-sama dengan BPK apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Tim penyidikan Kejaksaan Agung memastikan sudah menerima hasil sementara penghitungan kerugian negara dan pokok persoalan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun BUMN. Namun pihak Kejaksaan masih dalam proses perumusan awal konstruksi hukum yang permanen sebelum mengumumkan pelaporan Menteri BUMN meningkat ke penyidikan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sejatinya merujuk pada peraturan perundang-undangan ada sejumlah pedoman dalam pengelolaan investasi dana pensiun yang kemudian disusun menjadi arahan investasi oleh masing-masing dana pensiun. Secara umum arahan investasi merupakan pedoman bagi pengurus dana pensiun untuk melaksanakan investasi dana pensiun secara optimal. Tentunya dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat keamanan, serta tingkat resiko investasi. Selain itu, arahan investasi juga merumuskan garis besar kebijakan investasi dana pensiun seperti jenis investasi, batas maksimum untuk setiap jenis investasi, sasaran hasil investasi, strategi alokasi aset, dan juga objek investasi yang dilarang. Sejumlah instrumen investasi pun dapat dijadikan pilihan, mulai dari aset real atau aset fisik dan juga aset keuangan, termasuk diantaranya deposito, surat berharga negara dan swasta, saham maupun reksadana. Dalam arahan investasi juga disebutkan secara jelas mengenai sasaran hasil investasi, terutama target return yang berupaya dicapai dalam periode tertentu. Hal-hal inilah yang seharusnya dipegang secara bertanggung jawab oleh manajemen atau pengurus dana pensiun, karena pengelolaan investasi merupakan urat nadi dari institusi dana pensiun. Mengapa demikian? Karena hasil investasi merupakan sumber penghasilan yang krusial bagi institusi dana pensiun untuk dapat memenuhi kewajiban dana pensiun, terutama untuk melakukan pembayaran manfaat pensiun kepada seluruh peserta sebagai penerima manfaat pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan investasi dana pensiun tidak bisa dilakukan secara sembrono ataupun serampangan,
apalagi jelas-jelas melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun perundang-undangan seperti yang telah kita temui di skandal-skandal investasi sebelumnya.